warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ibu yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang saya kasihi, yang saya cintai, pokoknya semuanya ya Bu ya, yang terindah. Saya ingin mengungkapkan di hati saya semuanya, tapi tidak bisa lebih dari itu. Tapi dalam kalbu saya lebih dari itu ya. Hati ibu saya rengkuh semuanya. Seperti kata Allah, langit dan bumi tidak bisa merengkuh Allah. Hanya hati manusia yang bisa merengkuhnya. Apalagi ibu, makhluk Allah. Allah aja kita bisa rengkuh. Betul. Berarti ungkapan rasa kasih sayang kita kepada sesama itu gak seberapa Bu, ungkapan itu dibanding rasa yang ada di dalam kalbu kita, jiwa kita, hati kita. Itulah hati orang yang beriman. Tapi kalau nggak beriman nggak bisa. Boro-boro mau ngerempuh Bu, ketemu aja 4, ketemu aja 10, nggak mau malah ketemu. Kalau bisa begini tuh kalau ketemu. Iya, duduk aja nyari yang jauh-jauhan. Itu berarti belum menandakan hati orang beriman. Tapi saya iman berfila sama Allah. Itu pengakuan doang. Pengakuan itu butuh dibuktikan ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada 3 kan yang harus dihormati. Fal yukrim jarahu. Sebelah ibu sayang. Tanda orang sayang pasti kenal. Berarti kalau ibu belum kenal belum sayang. Nih, Stalin sekian tahun pas duduk sebelahan namanya dipertanyakan keimanannya. Kata Nabi, orang yang beriman memuliakan sebelahnya, tetangganya. Tetangga duduk maksudnya. Tetangga duduk gak ngerti namanya. Kalau sudah kenal mah nggak usah ditanya lagi. Yang belum kenal ibu. Nah ini ibu ada Bu Tati ya Bu ya. Oh Dewi, masa Bu Tati tukar saya juga belum dibuktikan kata Allah iman kamu. Tapi kan wajar beliau baru datang. Kita kenal Ibu Dewi, Ibu siapa? Beliau adalah teman kita dalam duduk majelis. Itu bukan hanya rumah, duduk juga karena yubillah yaumil akhir fal yukrim jarahu. Fal yukrim apalagi dhaifahu, tamu. Itu kan tamu kita Bu yang baru-baru datang. Bu Vila, bukan saya nggak mau kenal, karena dia tamu baru datang. Jadi wajar kalau belum tahu, ya. Nah, nanti kenalan nama saya ini. Kalau ibu mau diklaim orang beriman, cuma klaim doang mah gampang Bu. Yang lisan itu bunyi, ini yang disini. Kalau kita sayang sama orang, pasti dideketin, kemudian ditanya, gitu ya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang mulia dengan orang-orang yang hatinya mulia. Mudah-mudahan ini doa saya, permohonan saya kepada Allah, karena kita ingin kalbu kita terbuka, ingin kalbu kita bercahaya, ingin kalbu kita bersinar, sehingga kita mengenal diri kita. Setelah itu baru kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Caranya apa? Hatinya harus bersinar, harus sayang dulu sama manusia. Itu tandanya. Kalau belum sayang dengan manusia, ibu gak bakalan ma'rifat kepada Allah. Itu udah ciri kemarin udah saya sebutkan. Apa ciri orang mahmum?
sayang dengan sesama. Kalau masih ada benci dan ganjalan dan sebagainya, nggak bakalan kita bisa makrifat kepada Allah, nggak bakalan. Sedangkan yang kita bahas makrifat, ya, buang semua prasangka yang buruk dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kita Ibu mampu menyampaikan salam cinta kasih kita kepada Rasulullah kalau kita mampu mencintai orang-orang di sekitar kita. Kita nggak bisa mencintai Rasulullah kalau kita belum bisa mencintai sesama kita. Bisa dipahami? Kita belum bisa menyampaikan salam cinta kasih kita kepada Rasulullah kalau kita belum mencintai, masih dendam sama orang, masih benci, masih kesel, masih menggebu-gebu, tidak ada perjuangan untuk melawannya. Tidak ada perjuangan untuk melawannya. Beda kalau orang berjuang kan, pengen tapi masih ada nih buktilah, beda itu mah. Ini nggak ada, dipelihara itu rasa dendam, rasa dengki. Dirawat. Bagaimana mau mencintai Rasulullah? Bagaimana kita mau mencintai orang yang kita mau teladani, tapi kita nggak nurut apa yang dia inginkan? Nggak bisa, Bu. Kita cinta sama ibu kita. Kata ibunya, kamu jangan main itu, jangan kesini, jangan. Apaan sih, Mak? Ya terserah saya. Tapi saya yang penting tetap cinta sama mama. Bisa nggak begitu, Bu? Tapi nggak dituruti apa yang diperintahkan oleh mamahnya. Nggak bisa, itu hanya klaim saja. Jadi kalau orang-orang belum mencintai sesamanya, itu satu tanda itu belum cinta kepada Rasulullah. Banyak baca sholawat tapi masih menyimpan dendam, itu baru klaim di mulut saja. Dan mungkin faktor kejahilan, bodoh, gak ngaji, gak ikut kajian, gak ngaji, gak belajar, gak baca dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu mari kita menyampaikan salam cinta kasih kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Tuh Bu, pakai ilmu ini dua aja Bu, insya Allah cepat ma'rifatnya kepada Allah. Jadi ada rasa sayang dengan manusia, insya Allah kita mengenal diri kita. Ada rasa cinta dengan sesama kita. Jangan ada prasangka, jangan ada kebencian. Buang itu semua. Nah, insya Allah kita ma'rifat kepada Allah dan kita juga akan cinta dengan Rasulullah. Kita langsung ke nama Allah yang ke 40. Kemarin 39 yaitu Al-Hafiz. Ya Allah yang Maha menjaga. Kalau orang sudah dapat Nurul Hafiz, dia akan menjaga badannya, lisannya. Dari badan itu yang inti adalah lisan dan di antara dua kaki, selangkangan farj. Kemudian dia akan menjaga dinnya. Din itu agama. Agama itu terdiri dari Islam, iman, ihsan. Dia akan jaga tiga-tiganya. Dia tidak akan pincang. Sholatnya rajin itu baru Islam. Sholat, puasa, zakat, haji itu baru Islam. Dia udah masuk ke iman. Dia yakin yang menciptakan ini Allah. Dia yakin dihadirkannya orang ini ada Allah di situ. Tajallinya Allah ya. Nama-nama Allah, asmaul husnanya Allah di barang yang kita lihat. Itu berarti dia sudah iman. Yang lebih tinggi lagi itu ihsan. Ihsan itu artinya ketika seseorang yang di hadis Nabi itu sudah saya sebutkan ya, anta budallah ka'annaka tarahu. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, yakinkan saja bahwa Allah melihat kita. Kalau sudah begitu, kita pasti tidak akan lagi menyimpan keburukan sifat yang buruk dalam kolbu kita. Kenapa?
Karena dia merasa Allah selalu menatap dia. Itulah ihsan. Ihsan itu pengetahuannya, ilmunya lebih ke ilmu tasawuf ya. Tazkiyatun nafs itu ihsan, Bu. Pembersihan kolbu. Jadi makanannya kolbu adalah ihsan. Ihsan itu. Nah, itu kita jaga ihsan kita, Bu. Ya. Kita jaga ihsan kita supaya amal kita yang sedikit jadi bernilai besar di mata Allah. Itu, Bu. Orang yang ihsan dengan orang yang gak ihsan bedanya apa? Artinya orang yang ihsan itu makrifat kepada Allah. Kalau orang gak ihsan belum bisa makrifat kepada Allah. Karena orang yang makrifat kepada Allah harus mengenal kolbunya dulu. Sebelum mengenal kolbunya, dia harus mengenal dirinya dulu. Jadi diri dulu yang dia kenal. Baru setelah kolbu makrifat. Jadi ada tahapannya, Bu. Seperti itu. Jadi orang ihsan adalah orang yang nanti akan mengenal Allah. Nah, kalau orang sudah mengenal Allah, perbuatan kita yang sedikit, amal kita nggak banyak, Bu, nggak rajin. Itu di mata Allah nilainya jadi besar. Walaupun ibu baru megang sedotan, kemudian minum, baca bismillah, kecil apa enggak kelihatannya pekerjaannya? Kecil kan? Apalagi itu untuk manfaat diri kita. Tapi kalau kita ihsan sama Allah, Bu, tidak ternilai ini di hadapan Allah. Ketika kita megang ini, kita ihsan, ya Allah. Engkau bertajalli di sini dengan sifat ilmu kepada manusia sehingga manusia mampu menyediakan ini, sehingga dibikinlah seperti ini. Ya Allah, ini tuh datangnya dari Engkau. Engkau hadirkan pengetahuan kepada manusia bagaimana supaya air ini terjaga. Air ini datangnya dari Engkau. Dari mana? Dari bumi. Siapa yang memunculkan dari bumi sehingga air ini keluar dari tanah tapi bersih, dia tidak tercemar sedikit. Itu artinya makrifat, Bu. Ketika diminum dia baca bismillah, nilainya pasti tidak ternilai di mata Allah. Tapi kalau orang nggak marifat kepada Allah, aduh saya haus, minum aja glok glok glok, baca bismillah sih, Bu. Tapi pikirannya kemana nggak kepikiran di sini ada Allah. Nilainya kecil. Kadang-kadang sholat tahajud pun yang sudah kita jungking berapa ratus rakaat lah nggak terhitung ya, atau semalam berapa rakaat. Kalau tidak dibarengi dengan makrifat kepada Allah, bisa jadi tidak bernilai. Kenapa? Niat tahajudnya karena pengen rizkinya lancar, moncor gitu istilahnya ya. Bukan karena Allah. Orang yang gak makrifat begitu ibadahnya. Pengen apa? Rizkinya lancar. Pengen jabatannya naik. Pengen cepat kebeli rumah. Pengen cepat renovasi rumah. Aku harus dekat sama Allah, aku harus tahajud, pengen ini. Tapi bukan karena Allah. Bisa saja nilainya kecil di mata Allah. Kecil, Bu. Mungkin ada nilainya, tapi kecil. Kenapa? Karena dia tidak makrifat kepada Allah. Kalau orang makrifat tahu tujuan ibadah itu untuk apa? Cari ridho Allah, ingin mengenal Allah. Kalau orang udah mengenal dan cari ridho Allah, itu ngikutin rezeki, ngikutin demi Allah, ngikutin. Kadang gak minta dia. Kalau orang sudah makrifat kepada Allah, tapi kalau gak makrifat kepada Allah harus toh-tohan nyari rizkinya sama doanya. Tapi niatnya bukan karena Allah, karena itu. Apalagi kalau bukan karena Allah. Selain bukan karena Allah, kemudian dia karena manusia ibadahnya. Oh, itu mau udah capek doang, gak makrifat sama sekali. Secara umum aja ya, Bu. Nah, yang kemarin itu, ya, jadi jaga agama kita, akan hilang kalau nggak dijaga. Dijaga dengan apa, Bu? Iya, udah ihsan. Ihsan itu harus terus dijaga kan? Hati ya, marifat kepada Allah. Itu kan hati. Hati itu harus seperti mesin, harus selalu
diasah atau diairin supaya dia disiram, supaya dia tumbuh subur. Air ini analoginya ilmu. Ilmu itu adalah kehidupan. Kalau ibu yang tadinya rajin berhenti aja ngaji, nggak belajar, nggak diterusin belajarnya, itu lama-lama akan berkarat. Nggak kajian, nggak ikut di mana-mana, nggak ikut pokoknya ngurusin dunia di rumah usaha gitu, nggak mau belajar lagi. Kalau yang tadinya nggak belajar, nggak mau belajar, itu tambah lebih berkarat lagi, akan mati hatinya. Nanti lama-lama dinnya akan hilang. Mungkin yang hilang, mungkin Islamnya nggak hilang, masih tetap sholat, masih tetap ya kalau ada uang suka infak zakat gitu ya, tapi iman dan ihsannya tercabut. Gaya hidupnya bukan gaya hidup orang yang mukmin, tapi gaya hidup yang disebutkan oleh Nabi, yuhawidanihi yunasironihi au yumajjisanihi. Hilang, kata Nabi akan hilang Bu, kalau nggak dirawat. Maka rawat. Kita al-muqit yaitu di sini artinya Allah yang memberi makan, Allah yang memberi makanan pokok, itu al-muqit Bu. Kan yang kita tahu yang memberi rizki makan itu biasanya disebut ar-rozak ya. Nah kita bahas di sini. Oh ada al-muqit ya, baru dengar ya, jarang, nggak familiar al-muqit itu. Nah ini al-muqit artinya Allah yang memberikan makanan pokok. Makanan pokok apa Bu? Makan nasi, lauk pauk, nasi, sayuran dan sebagainya. Pokoknya itu makanan pokok. Kalau dalam bahasa Arab itu makanan pokok namanya kut. Pakai to ya Bu ya. Kut. Kut itu makanan pokok kalau di Arab Bu. Maka al-muqit sosok yang memberi makan. Maknahu artinya khaliqul aqwat, zat Allah yang menciptakan makanan, wa mausiluha ilal abdan, dan yang menyampaikan kepada badan kita. Itu artinya Allah yang memberi makan. Ini bukan surat sayang. Ini kitabnya Syarah Asmaul Husna karya yang Al-Ghazali karang, Imam Al-Ghazali. Beliau ingin menyampaikan bahwa Allah itu memiliki sifat al-muqit. Al-muqit, bukan to, maaf Bu. Astagfirullahaladzim. Pakai ta, kut ya, bukan kut, bukan. Ta ya, kut. Ya. Jadi Allah yang maha memberi makan, yang menyampaikan kepada badan kita wahyal at'imah, yaitu dengan berbagai macam makanan. Tapi makanan berbentuk makanan. Kalau ar-rozak itu yang memberi rizki selain makanan pokok. Contohnya apa Bu? Pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Kemudian apa lagi? Pokoknya selain makanan pokok ya. Nah seperti itu. Ar-rozak. Ar-rozak itu ibu dapat rizki duit. Rozak. Ibu dapat beli jilbab ke pasar dan sebagainya, bangun rumah, beli kendaraan dan sebagainya, itu ar-rozak. Iya itu ar-rozak. Kalau al-muqit hanya khusus untuk yang masuk, yang kita konsumsi hanya makanan. Wa ilal qulub, dan kepada kolbu kita, makanan kolbu. Makanan kolbu apa Bu? Ilmu makrifat kepada Allah. Jadi kolbu itu butuh makanan. Kolbu itu butuh makanan. Makanan kolbu adalah makrifat kepada Allah. Kalau makanannya akal, apa Bu makanannya akal? Berpikir. Kalau kita jarang berpikir, mencari sesuatu kebenaran, kalau dalam bahasa keilmuan namanya filsafat, maka akal butuh berfilsafat. Beda ya makanan masing-masing ya Bu. Badan perlu
makanan pokok, namanya al-muqit. Kemudian kolbu butuh makanan, makanannya adalah ingin mengenal Allah, ma'rifatullah. Seperti itu. Wahyal ma'rifat, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian fayakunu bi ma'na rozak illa annahu ahassa minhu. Kecuali hal-hal yang khusus tadi itu namanya rozak gitu. Idza rozak yatanawalul qut wa ghairul qut. Ya. Jadi selain dari makanan pokok. Wal qut ma yuktafa bihi fi qawamil badan. Dan makanan pokok itu sesuatu yang mencukupi untuk tegaknya badan kita. Jadi hanya untuk tenaga kalau untuk badan kita, Ibu. Nah, itu namanya makanan pokok. Jadi kalau Allah di dalam surat An-Nisa itu ada surat An-Nisa itu surat keempat ya Bu ya. Surat keempat ayat ke-85. Kita udah kan kemarin lewat ya Bu ya An-Nisa. Ayat ke-85. Ibu jadi kalau ngaji nanti insya Allah ngerti gitu. Apa ini maksudnya? Wa kana Allahu di ujung ayatnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, artinya Allah yang mencukupi makanan pokok manusia. Itu dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-85. Jadi Allah itu yang menyampaikan makanan kepada manusia. Jadi inti yang memberikan makan kita, Allah ingin memberitahukan bahwa itu aku yang memberikan makan. Caranya Allah menyampaikan makanan kepada kita itu ada berbagai macam cara. Ada secara lazim, ada secara ghair lazim. Lazim itu yang biasa, ada yang luar biasa caranya. Kalau yang biasa seperti apa? Kita bekerja, berusaha ya, mencari nafkah, mencari rezeki dari pagi sampai sore gitu. Penghasilan itu kita belanjakan. Kemudian kita olah, kemudian kita makan. Itu namanya secara lazim. Apa yang kita makan, makanan pokok, itu artinya Allah sedang ada sifat-sifat Allah di dalam makanan yang kita suap tadi itu. Itu namanya lazim. Allah yang memberi makan makanan pokok secara lazim. Jadi ada usaha dari kita juga gitu Bu. Berbarengan usaha kita. Artinya di dalam Asmaul Husna itu kan bersarang ya, bertajalilah ya nama Allah di dalam sesuatu itu. Apa yang kita belanjakan, apa yang kita olah, kemudian kita makan, sebetulnya di situ ada al-mukit Allah yang sedang Allah hadirkan kepada kita sehingga kita bisa makan, kemudian setelah makan kita bisa kenyang. Itu secara lazim namanya. Al-mukit Allah hadir kepada kita secara lazim. Jadi kalau ibu bisa makan enak, bisa belanja dan sebagainya, sebetulnya karena Allah mengizinkan ada sifat al-mukit Allah di situ. Kalau nggak bisa, kalau sebanyak apapun makanan di depan ibu nggak bakalan bisa makan. Kalau Allah tidak mengizinkan al-mukitnya di situ. Mau makan ini nggak boleh kata dokter, mau makan itu nggak boleh. Akhirnya nyari di luar. Yang di depan tidak ada al-mukitnya Allah untuk kita. Kenapa? Dilarang semua sama dokter. Kenapa yang di depan duren semua? Ya, nah itu. Tapi artinya yang lazim itu seperti itu. Yang tidak lazim, yaitu yang tidak lazim ini dengan cara Allah langsung mendatangkan makanan kepada orang tersebut. Contohnya siapa Ibu? Ada yang Maryam, ibunya Nabi Isa. Nabi Isa itu dari kecil sudah didatangkan makanan langsung oleh Allah. Tanpa harus bekerja, tanpa harus capek-capek. Apa ayatnya Bu? Dalam Quran surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ketiga ayat ke-37.
Ali Imran surat ketiga ayat ke-37. Mari kita explore Al-Quran ya Bu ya, supaya berkah. Jadi kita di hadapan Allah akan diminta saksi. Kamu udah mempelajari kalamku enggak yang mulia? Kata kita sudah ya Allah. Setiap Jumat saya buka Al-Quran, saya kaji isinya beserta An-Nubala gitu. 37. Kita langsung ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffala Zakaria. Ini tentang Nabi Zakaria yang merawat Siti Maryam. Kita ambil ayat yang di hampir pertengahan Bu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, maka Nabi Zakaria menemukan makanan sudah berlimpah di situ Bu. 4 sehat 5 sempurna sudah ada semuanya. Dari nasinya, gandumnya, buahnya, sayurnya, susunya, semuanya sudah ada. Qala ya Maryamu, Nabi Zakaria berkata, "Hai Maryam, anna laki hadza?" Ini dari mana? Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Qalat pakai ta ya Bu. Kenapa? Karena yang berbicara perempuan. Perempuan itu biasa pakai ta marbutoh ya. Qalat huwa min indillah. Ini tuh datangnya dari Allah. Kemudian kan bingung, masih bingung. Dijelaskan lagi di ujung ayatnya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa ada harus dibatasi si A si B, terserah Allah gitu. Allah itu maha kuasa untuk memberi itu semua. Mihrab itu Bu, jadi Siti Maryam itu kan tinggalnya di mihrab. Dan Siti Maryam ini karena dia seorang perempuan, penjaganya adalah Nabi Zakaria ini adalah pamannya beliau. Jadi bapaknya apa ibunya ya, yang adik kakak ya. Dia itu pamannya gitu. Jadi setiap ke situ Nabi Zakaria tuh kalau mau pulang dikunci itu pintu Bu, supaya tidak ada orang bisa masuk ke dalamnya. Nah nanti Nabi Zakaria ke situ lagi memeriksa, kemudian dibuka, dilihat gimana keadaannya Siti Maryam. Setiap dilihat pasti sudah ada makanan lengkap. Itu artinya apa? Ini Allah menyampaikan al-muqidnya secara tidak lazim. Nah itu ya dalam surat Ali Imran ayat 37. Dan Ibu, kenapa Siti Maryam ini setelah saya baca-baca di tafsir itu ya Ibnu Katsir ya, didatangkan makanan karena orang yang mengejar Allah, ini kita nih supaya ada semangat untuk mengejar Allah, ingin dekat dengan Allah. Itu dunia itu ngikutin Bu, dia yang ngejar kita. Jadi kalau masih di kolbu kita menggebu-gebu, gitu tamak dengan dunia, itu dunia makin jauh. Maksudnya yang al-mukibnya Allah secara tidak lazimnya itu makin jauh. Tapi kalau kita kejar Allah di dalam kolbu kita, ingin mengenal Allah, ingin kenal diri kita, ingin makrifat kepada Allah, itu dunia itu ngejar kita Bu. Ini sudah dicontohkan oleh Siti Maryam. Iya, dia hanya ingin beribadah kepada Allah. Karena kan emang ibunya sudah bernazar. Kalau punya anak pengen jadi pengabdi, bukan pengabdi setan ya Bu ya. Ingin mengabdi jadi ulama menurut kita malah yang ngerti ilmu makrifat kepada Allah. Cuma kebetulan yang lahirnya perempuan, emang nggak bisa perempuan jadi ahli makrifat kepada Allah? Bisa, ini udah dicontohkan oleh Allah. Siti Maryam. Jadi semakin kita ingin dekat kepada Allah, ingin mengenal Allah, ingin makrifat, ingin mahabbah kepada Allah, hidup seseorang itu nggak bakalan kurang. Itu intinya ya, orang ahli ibadah itu. Kemudian kalau Allah juga mencontohkan ada orang yang didatangkan al-mukibnya Allah kepada hambanya, yaitu kisah Ashabul Kahfi, yang 7 orang itu yang ditidurkan selama 309 tahun. 7 orang ya, beserta
Anjingnya namanya Kitmir ya. Kitmir ya, Bu. Kitmair tulisannya. Tapi kita manggilnya Kitmir. Kitmir itu berarti 8 orang. Berapa tahun dia dimatikan oleh Allah? Sebenarnya nggak dimatikan, Bu, tetap dikasih rizki. Yaitu al-mukit itu hadir kepada mereka. Ada yang mengatakan, jadi dia selama kolbunya itu hidup, maka Allah, nih ini kembali ke kolbu ya Bu ya. Si 7 orang ini orang yang nasya'a fi ibadatillah, orang yang selalu ingin dekat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin mentauhidkan Allah, dia makrifat kepada Allah, tapi dipaksa untuk jadi orang musyrik sama rajanya. Gak boleh kamu percaya lagi sama Tuhan kamu harus pindah, si rajanya ini zolim. Tapi karena dia mempertahankan keimanannya, apa yang terjadi? Dia lari ke gua. Apa yang Allah ganjar dengan orang ini? Allah kasih al-muqit, Bu. Tidak sedikit pun dikurangi rizkinya oleh Allah. Kenapa? Karena kolbunya hidup. Orang kolbunya hidup itu emang gak ada yang dikurangi, Bu. Baik rizki lahir maupun batin akan Allah cukupi. Bukan Allah kasih kekayaan ya, cukupi. Beda kaya dengan cukupi. Nah itu, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dan 11 itu jelasnya ya. Jadi di situ selama 309 tahun Allah kasih makanan. Dalam satu riwayat, orang ini kan lahirnya di negeri Artas. Jadi bahasa sana itu ada us-usnya, Nailus, kayak gitu Bu. Kemudian rajanya namanya Dakianus. Rajanya namanya Dakianus. Ya, negerinya namanya Atasus, rajanya namanya Dakianus, guanya namanya Raijib. Kemudian dia dimatikan oleh Allah dengan kehendak Allah, kemudian dihidupkan lagi selama matinya, itu kan mati ya, tidur 309 tahun. Kemudian dihidupkan lagi, konon katanya yang 7 ini ditidurkan lagi, Bu, bukan dimatikan, ditidurkan lagi sampai sekarang. Nanti beliau akan dibangunkan oleh Allah menjadi pasukannya Nabi Isa. Jadi beliau ini dulu awal-awalnya pengikut Nabi Isa. Dalam sejarah itu begitu. Pengikut Nabi Isa, kemudian Nabi Isa angkat oleh Allah, kemudian si rajanya yang zalim ini membantai semua orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Siapa saja, pokoknya harus kembali murtad, iya, kafir musyrik. Tapi yang 7 ini selamat karena lari. Nah, konon katanya dia sekarang lagi ditidurkan lagi oleh Allah. Nanti ketika Nabi Isa bangun akan untuk meluncurkan Dajjal, maka ini akan menjadi pengikutnya kembali. Namanya apa pengikutnya Nabi Isa, Bu? Ada yang ingat nggak? Kaum apa? Hawariyin ya, Hawariyin. Lanjut ya Bu ya. Allah juga menyampaikan al-muqit itu, kalau Allah sudah menyampaikan makanan kepada seseorang secara tidak lazim, maka orang itu bisa tidak makan berhari-hari. Contohnya para nabi. Rasulullah itu bisa tidak makan berhari-hari dalam keadaan perang, makanan berkurang, dia kan pasti yang lebih diutamakan pasukannya. Rasulullah sendiri tidak perlu. Kenapa? Seorang nabi itu mampu untuk tidak makan, mungkin seumur hidup pun mampu. Cuma karena dia ana basyarum mislukum, kata Rasulullah, saya ini seperti kalian. Jadi Rasulullah ingin memperlihatkan bahwa manusia itu ya harus makan, harus ini. Tapi karena Allah sudah bertajalli di kalbunya Rasulullah, dia kalaupun tidak makan, Allah sudah sampaikan makanan itu gitu Bu. Maka Rasulullah bisa tidak makan berhari-hari. Kemudian ada sahabatnya mau mengikuti dia. Kata Rasulullah apa jawabannya? Innama huwa yut'imuni wa yuskin, kata Rasulullah.
Sesungguhnya Allah itu memberi makan aku dan memberi minum aku. Jadi kamu jangan ikutin kayak saya, kata Rasulullah. Ya, itu tuh sebetulnya ingin mencontohkan saja, bukan berarti Rasulullah itu sudah, kata Rasulullah, innama huwa imuni wa yasqin. Sesungguhnya Allah yang ngasih makan aku dan ngasih minum aku. Jadi kalaupun makan gak minum gak bakalan ada apa-apa. Rasulullah sehat terus kan. Katanya kan pernah lapar, emang kena mah gitu. Dan sebagainya. Kemudian itu sudah ya. Jadi ada yang makanan itu yang disampaikan secara lazim maupun tidak lazim. Kemudian kalau tadi makanan kolbu juga yaitu ma'rifat kepada Allah. Ada orang yang memiliki pengetahuan ma'rifat kepada Allah, berarti dia sudah dapat al-mukitnya Allah. Orang yang diberikan pengetahuan tentang jiwa, tentang ruh, berarti dia juga sudah dapat al-mukitnya Allah. Jadi itu untuk memberikan kekuatan secara di jasad secara makanan pokok dan di kolbu secara ilmu ma'rifat kepada Allah. Nanti akan ada sambungannya ke bawah nih Bu. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan nurul muqit, nah ada orang yang yakin dengan Allah itu maha pemberi makanan pokok gitu ya. Dia dapat cahayanya Allah. Jadi Allah itu, sifat Allah itu bersemayam di dalam kolbu seseorang. Kalau ada orang yang mendapatkan sifat sifat al-mukitnya Allah di dalam kolbu kita, itu ada ciri-cirinya Bu. Yang pertama, suka memberi makan kepada hamba Allah. Suka ngasih makan gitu. Jadi kalau ada orang lagi kelaparan gitu, atau lagi saya belum makan nih sebenarnya, lapar banget ya, dia padahal masak di rumahnya, dia main ke rumahnya, nggak nawarin gitu Bu. Nah, ya gimana lah pertimbangannya, kecuali emang nggak ada ya. Ini ada Bu, ada terlintas untuk kasih makan gitu. Tapi orang yang mendapatkan Allah bersemayam sifat Allah di kolbu itu apa? Mukit, senang menekan makan, suka memberi makan. Iya, suka memberi makan, walaupun cuma satu bungkus gitu, seneng aja gitu ngasih makan. Nah, kata Allah, it'amut ta'am, memberi makan. Alasannya apa? Ada keutamaan orang yang suka memberi makan, Bu. Jadi memberi makannya itu tapi bukan karena kita ngundang, bukan Bu. Seperti gini, mau ada acara di saya, yuk doain buat orang tua saya, buat kakek saya, buat ini saya. Acaranya 3 jam. Dapatnya nasi uduk seceplok. Ya mungkin juga banyak isinya gitu ya. Tapi ini tidak ada tedeng aling-aling Bu, maksud it'amut ta'am ini. Pokoknya pure. Tidak ada untuk manfaat buat dirinya, nggak ada. Pokoknya saya ngasih aja gitu, ngasih makan. Alhamdulillah ya, di Anubala sudah kita dilatih ya, ngasih makan ya Bu ya. Setiap kelompok kita ngasih makan ke teman-temannya, gantian bulan depan. Iya itu kan kita berlatih untuk memberi makan. Supaya apa? Kalau ada yang masih keberatan, berarti itu harus dipertanyakan. Al-mukitnya Allah bersemayam di dalam kolbu kita. Kalau yang senang gitu, aduh bagian kelompok saya ya, alhamdulillah ya Allah bagian kita. Nah itu udah kelihatan itu. Sedang menarik al-mukitnya Allah ke dalam kolbu kita. Ya. Nah itu. Jadi suka memberi makan tanpa ada manfaat yang kita dapat. Kalau ada pengajian, acara di rumah kita itu kan beda ya. Bukan itu maksudnya. Cuma-cuma ngasih gitu, ngasih aja gitu. Ya. Kemudian keutamaannya apa sih yang suka memberi makan itu? Pertama, akan mendatangkan ampunan Allah kepada orang yang suka memberi makan.
Min mujibatil maghfirati it'amut ta'am. Di antara mendatangkan ampunan Allah itu ada memberi makan. Dan memberi makan ini kehebatannya bisa mengalahkan istighfar. Kata Rasulullah, memberi makan bisa mengalahkan istighfar. Tapi kita lihat dulu. Jadi sifat-sifat Allah itu bersemayam kepada seseorang itu sesuai dengan misi dan fungsi hidupnya. Jadi kalau dia oleh Allah diketemukan dengan buahnya itu bisa memberikan kontribusi buat manusia. Itu disesuaikan dengan buahnya, dengan harus apa yang dia bisa berikan kepada manusia. Kalau dia orang kaya, berarti kalau dia bukan orang kaya, sifat lain bisa diambil dari Asmaul Husna ini. Bilang boro-boro masih makan buat orang, buat sendiri aja, buat keluarga nggak bisa, masa harus ngasih? Berarti ibu keluarkan buah sesuai dengan hasilnya. Buah itu yang Allah tanam kepada orang itu. Mungkin buahnya sabar yang harus diberikan. As-sabru, sifat sabar Allah yang harus bersemayam di dalam orang itu. Sabarnya Allah. Juga punya ilmu dari ngasih makan gak bisa, apalah yang lain gak bisa, bisanya ngajar. Berarti dia mengambil sifat Allah al-alim, sifat Allah yang maha berilmu, ambil sifat itu. Jadi Asmaul Husna ini harus bersemayam kepada setiap orang sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan buah masing-masing. Jadi buahnya kan berbeda-beda, ya. Tapi kalau untuk ngasih makan satu bungkus nasi, Pak, insya Allah bisa kita ya. Ya, minimal sebulan sekali kita ngasih makan. Iuran bisa ya. Nggak apa-apa itu. Mudahan ini mendatangkan ampunan Allah. Ceritanya begini. Ada seorang ahli ibadah selama 60 tahun. 60 tahun dia beribadah aja di dalam satu mihrab. Mungkin di zaman dulu kan mungkin di hutan gitu apa di mana. Kemudian dia keluar rumah buat mencari makanan. Ini ada ceritanya. Biasanya Israiliyat seperti ini, Bu. Boleh dipercaya kalau itu mendatangkan manfaat. Kata Rasulullah, kalau mensikapi Israiliyat itu ada dua. Yang pertama, boleh percaya kalau itu mendatangkan manfaat, dan boleh tidak percaya. Nah, ini ada manfaatnya enggak? Coba dengerin ya, Bu ya. Jadi kisahnya ada orang, dia beribadah selama 60 tahun di dalam satu mihrab. Enggak ngajar, enggak apa-apa, ibadah aja, Bu. Kemudian pas dia keluar, ketemu dengan seorang perempuan dan digoda sama perempuan tadi. Dan akhirnya tergoda. Akhirnya dia berbuat zina. Nah, ketika dia kan tadinya cari makanan. Kemudian ketika dia membeli makanan tersebut, sebelum dimakan, dia lihat ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan tersebut. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kasih makanan itu kepada orang yang kelaparan tadi. Apa yang terjadi? Allah mengilhamkan lewat nabinya, memberikan wahyu kepada nabinya bahwa ibadahnya yang 60 tahun itu rusak gara-gara zina. Dan zinahnya itu dapat terhapus gara-gara sebungkus roti atau nasi, sepotong roti. Jadi 60 tahun bisa kalah dengan satu potong roti. Ibu pernah mendengar ada seorang perempuan penzina yang masuk ke dalam sumur? Nah, ini kita ilmu itu akan menjadi hikmah kalau dia terikat ya Bu ya. Terikat. Kemudian kita bisa menyambungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan ini. Itu tadi kan si laki-laki tadi ahli ibadah. Sekarang ada seorang perempuan penzina.
Ketika dia mau minum, ternyata di atas ada anjing yang kehausan. Apa yang dia lakukan? Dia kasih makan, kasih minum itu anjing. Kata Allah apa? Dosanya hapus gara-gara ternyata kenapa lebih besar memberi makan itu daripada istighfar. Banyak orang yang ibadahnya rendah tapi bakhil. Kata Allah, kamu ini ibadahnya kuat tapi bakhilnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah punya sifat menonjol, punya sifat yang sangat dominan, yang Allah ingin ditiru sifatnya itu. Apa Bu? Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Jadi Allah itu punya 99 sifat. Tapi dia punya satu sifat yang paling menonjol, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Ya Allah juga punya sifat galak, tegas, penyiksa dan sebagainya. Tapi ada yang dominan, kayak manusia aja Bu. Kalau seandainya kita punya teman, sifat dominannya apa dia? Sabar Bu, sabarnya luar biasa. Tapi dia pernah marah nggak? Ya pernah, sekali-kali marah. Masa orang sabar nggak pernah marah? Pernah. Tapi ada yang dominan dari dia sifat sabarnya. Terus kadang-kadang dia ada suka juteknya nggak? Ya suka juga. Masa ada orang nggak pernah jutek Bu? Ada, suka. Tapi yang terkenal sabarnya. Ada sifat dominan tiap orang itu yang terkenal. Cuma sifat yang lain apakah dia tidak ada? Ada juga, cuma nggak dominan. Nah, apa yang paling didemenin sama Allah dari sifatnya Allah? Suka kasih, penyayang, sayang sama sesama Bu. Kalau orang berbuat salah-salah dikit Pak, udah maklumin aja gitu kan. Kalau orang sayang begitu kan, maklumin aja. Udahlah segitu aja. Asal jangan samping. Ya. Kenapa sifat ini lebih mulia daripada dunia yang seandainya kita dizolimi sama orang? Nggak seberapa ya. 10 juta loh Bu bilang. Tapi kalau kamu punya sifat Rahman Rahim, oh Masya Allah, Allah bersemayam dalam kalbu kamu, gak bakalan kurang hidup kamu. Makanya ya anugerah ini luar biasa. Saya dibuktikan dengan acara kemarin jalan-jalan. Dunia tidak ada nilainya dibanding dengan sifat Rahman Rahim kita. Kita bisa happy karena Rahman Rahim Bu. Kalau di sini nggak ada Rahman Rahim, udah ganjalan nggak enak. Ada aja gitu yang diceritain, ada aja konflik, ada aja apa-apalah yang nggak selesai gitu. Tapi karena ada Rahman Rahim beres semua. Tutup dengan sifat itu ya. Nah itu. Jadi yang menonjol dari Allah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka harus itu Bu. Jadi itu tuh mendatangkan Allah tuh senang gitu. Di antara sifat yang paling hebat itu. Nah nanti sifat yang lain baru. Yang kedua, kalau orang mendapatkan Nurul Muqit, cahaya ini, sifat Allah Al-Muqit, yang kedua, dia hanya akan memakan makanan yang halal saja. Nah, dia tidak mau kalau ini makanan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dia akan cari yang halal saja. Jualan gak bakalan curang. Kalau mana gak bakalan berkhianat. Pokoknya pengennya yang halal yang dia makan. Nah, justru yang haram akan dia hindari. Nah, untuk makanan yang halal ini bermacam-macam ya Bu ya. Makanan yang diharamkan oleh Allah bentuknya seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang makanannya halal tapi caranya yang salah. Seperti kita berbisnis, berjualan, curang. Mungkin makanannya halal, kita makan beras, makan lauk pauk dan sebagainya halal. Bentuknya halal, tapi caranya haram, maka itu akan haram semuanya. Nah ini berarti orang jauh tuh dari Al-Muqit. Ada juga orang yang emang memakan bentuknya haram, barangnya haram. Contohnya babi, miras dan sebagainya lah. Kita insya Allah ya. Cuma mungkin yang pertama tadi yang harus kita hati-hati.
caranya. Mungkin suami kita ada hal-hal yang bisa makanan itu yang haram maupun subhat. Kalau yang subhat itu seperti apa, Bu? Bainal halal wal haram. Enggak jelas. Kalau ibarat dalam hadis Arba'in Rasulullah, dalam hadis Arba'in itu dikatakan ini ada sawah orang, ya, sawah orang. Ini sawah kita si B. Nah, pagernya ini kan ini pembatas ini namanya subhat. Jadi kita bukan makan yang di tempat kita, tapi kita memakan yang di yang pertengahannya ini subhat namanya. Nah itu, jadi diibaratkan kata Rasulullah kan ada orang mengembala kambing, ya. Kemudian kambing kita di sini, tiba-tiba dia makan yang di pematangnya. Pematangnya itu kan gak jelas. Mungkin saja ada makanan yang menjuntai ke sini. Nah ini biasa kita nih. Menjuntai ke sini, dimakanlah sama kambingnya itu. Maka kata Nabi, apa yang dimakan si kambing itu adalah ada di pembatas itu subhat, nggak jelas gitu. Maka kalau orang yang ingin menghindari hal-hal yang haram dan subhat tadi, berarti dia sudah dapat al-muqi, hindari yang subhat. Kan kita di sekarang sama tetangga banyak pohon mangga, pohon rambutan, iya yang banyak keluar kan karena masuk ke tanah kita, gitu kan. Iya, itu bukan punya kita, Bu. Kecuali dia udah bilang, Ibu yang masuk ke halaman Ibu boleh Ibu ambil. Itu udah dihalalkan. Karena begini orang yang di pinggir jalan kan udah kita ambil aja nih. Sama aja ya, Bu. Sama, nggak boleh. Dulu saya waktu kecil ya si asal jamret aja. Sekarang udah takut ya. Nah itu. Apa sih keutamaan orang yang hanya memakan makanan halal saja? Ada keutamaannya, Bu. Kalau tadi orang yang memberi makan ya, ada keutamaannya. Ini yang hanya memakan makanan yang halal. Yang pertama, munawwirul qulub, hatinya akan bercahaya. Akan terang. Otaknya akan cerdas. Jadi kalau ada suatu solusi masalah hidupnya, langsung ilham Allah itu datang menolong dia. Ini kamu harus begini. Ada aja solusi dari masalah yang kita hadapi. Itu orang yang hanya memakan makanan yang halal saja. Nanti akan kebanyakan ya, serem banget itu. Yang kedua, yang pertama hatinya, kolbunya terang, dia lapang ya Bu ya. Nggak suka nyimpan dendam, benci, ria, sum'ah. Itu orang yang hanya memakan makanan halal, kolbunya itu bening. Jadi kalau yang suka dendam, gemetan, jangan-jangan ada makanan yang haram masuk ke dalam kita. Susah banget ya maafin dia. Jangan-jangan. Yang kedua, usulut taufik, mendatangkan kegemaran dalam beribadah. Kalau bangun tahajud enggak berat. Udah jam berapa ya? Udah jam 4. Aduh, capek banget sih, malas banget sih, ngantuk banget sih. Tapi dulu belum azan ini. Berat itu berarti. Tapi kalau orang sudah dapat al-muqitnya Allah, dia hanya memakan makanan yang halal aja, menghindari yang haram, yang subhat. Ibu kalau beribadah itu enggak susah, mudah. Sholat duha mudah, baca Quran mudah. Datang ke pengajian gak berat pantat ini. Banyak banget sih, ini belum kerjaan di rumah nih lihat. Belum lagi dititipin cucu. Belum lagi mau beli apa alat-alat buat anak. Ada aja dicari alasan-alasan yang lain yang emang masih bisa dikondisikan. Ada aja alasannya gitu. Nah ini berarti orang yang hanya memakan yang halal mudah untuk menuntut ilmu. Mudah dalam mudah beribadah. Kita mohon sama Allah itu. Karena itu sulit juga.
Kalau kita minta sama Allah, nanti akan Allah kasih jalan mencari rezekinya yang halal. Nanti akan Allah buang yang haram-haramnya. Tapi minta dulu sama Allah, kalau masih kita pegang pekerjaan kita masih banyak yang haram gitu. Kan mungkin ibu-ibu di sini sudah halal semua ya, tapi mungkin ada yang masih haram, suka nyampur-nyampur dikit-dikit lah gitu. Nah, itu nanti Allah akan berusaha mengarahkan untuk membersihkan. Kalau kita minta, ya Allah, yang aku makan tuh yang halal aja ya Allah. Kemudian yang ketiga, usulu ijabatillah, sampainya terkabulnya doa. Jadi ibu, kalau ingin doa-doa kita didengar oleh Allah, jangan sekali-kali makan yang haram. Ya Allah, aku udah doa pengen apa gitu bu, kok gak dikabul-kabulkan, kenapa ya ini ya? Jangan-jangan ada harta yang haram. Gimana caranya bu? Bilang kan kita nggak tahu harta kita haram apa enggak. Kayaknya halal semua deh, tapi lagi banyakin infaknya. Kita nggak tahu. Mungkin kata Allah ada hak orang lain dari kamu. Aku kasih banyak. Ternyata ngeluarinnya nggak sesuai. Nah itu berarti ada yang dimakan yang haram kan? Secara lahiriah bukan haram. Tapi Allah tahu ada harta haram yang kamu makan. Itu bukan hakmu. Aku yang ngasih. Al-Muqit. Ar-Razak. Tapi kamu makan. Nah itu juga bisa menghambat. Usul ijabatillah. Kalau kita makan yang haram. Yang keempat, qabul ta'ah. Diterima amal-amal taat kita. Salat kita diterima oleh Allah. Ngaji kita di majelis ta'lim diterima oleh Allah. Bernilai gitu bu. Kalau kita makanannya halal. Karena kalau makanannya haram, kebalikan yang tadi bu, kan amalnya diterima, berarti amalnya tidak diterima. Ya Allah, aku udah sholat duha, jungkir balik, udah baca Quran, kok begini-begini aja. Aku minta doa gini, kok nggak dikabulin juga. Oh, periksa bu makanan kita. Tanya suami kita, bang, kalau abang kerja, nah pelan-pelan bu, tapi hati-hati ya. Kenapa anak kita masih begini aja? Jangan-jangan, coba berusaha gitu bu. Jawab tolong ya, dijaga jangan sampai ada milik orang diambil. Ya kan nggak ketahuan, kan ada iman ya. Itu akan mendatangkan masalah buat keluarga kita. Kata Nabi, ada hadis Rasulullah ya. Dari kata Rasulullah begini. Abdullah bin Abbas ini, dari Abdullah bin Abbas. Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka takun mustajabud du'a. Kata Rasulullah, perbaguslah makananmu wahai Sa'ad, maka Allah akan mengijabah doa-doa kamu. Jadi begini, Sa'ad ini bertanya kepada Rasulullah sebelumnya ya bu ya. Ya Rasulullah, saya mau bertanya kepada engkau, bagaimana supaya doa saya itu dikabul sama Allah? Apa kata Rasulullah? Atib mat'amaka takun mustajabat doa. Perbaguslah makananmu. Artinya jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam perut kamu gitu. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa kamu. Terus kata Rasulullah, demi nama aku, walladzi nafsi biadi, demi Allah gitu, demi aku gitu ya, kata Rasulullah. Seandainya ada orang yang memakan makanan haram dengan alasan apapun gitu bu, kemudian dia tidak akan diterima ibadahnya, doanya selama 40 hari. Kita mungkin tangga ada barang apa kita ambil, kemudian kita gunakan atau kita jual, kemudian kita makan hari itu sama anak-anak kita. Itu 40 hari kita, ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Luar biasa ya bu ya. Maka makanan haram pun akan mengeraskan hati. Yang keras hatinya kita doang apa keluarga kita? Semuanya
ibu, kenapa anak kita susah dinasehati, susah dibilangin. Kata para ulama, kalau ada anak bermasalah seperti itu, coba 40 hari kasih makanan dia yang halal aja. Jadi periksa makanannya untuk dia ini. Seperti gini, kita nggak tahu suami kita kerjanya apa ya di luar gitu. Kita nggak tahu apakah dia haram, makan yang haram atau tidak. Tapi kita punya uang yang halal, jelas gitu bu, halalnya jelas gitu ya. Pokoknya kalau buat anakku ini nih, kita beliin makanan apa, uang jajannya yang halal, jangan campur-campur yang subhat. Kasih dia, kata para ulama 40 hari, insya Allah dia akan berubah. Tidak. Tapi emang itu perjuangannya bu. Siapa sih yang tidak pernah terjerumus dalam kesalahan? Kita ini manusia. Tapi berusaha cari makanan yang halal aja. Kalau kita ada masalah di situ. Jadi ceritanya ibu di sini ada cerita seorang raja di suatu negeri. Ada satu kota. Kota itu kotanya nggak besar. Di sini kotanya yang lain kan biasalah kalau negara itu ada berbagai macam kota ya, wilayah ya. Ada di kota itu, kalau pemimpinnya zolim, bu, masyarakatnya, lingkungannya kalau berdoa, langsung pemimpinnya itu sesuai dengan doa masyarakatnya langsung dikabul oleh Allah, diijabah. Kalau rajanya zolim, pemimpinnya zolim, masyarakat yang mendoakan dia diazab oleh Allah, benar-benar terjadi azab itu, atau meninggal dunia dan sebagainya gitu, dapat murka Allah gitu. Si raja ini yang baru berkuasa, dia ini orang yang pintar ceritanya bu, orang yang cerdas, tapi kurang imannya kepada Allah, zolim kepada rakyat. Orang yang bertauhid kepada Allah bu, diceritakan di sini. Apa yang terjadi? Dia suruh bawahannya, suruh ngecek kenapa di negeri tersebut kalau ada pemimpin yang zolim itu pasti akan binasa. Dicarilah, di cross check gitu bu. Ternyata rakyatnya hanya memakan makanan yang halal, sehingga setiap doanya diijabah. Apa yang terjadi? Dia putar otak supaya doanya tidak diijabah. Kenapa? Karena kalau saya yang mimpin, saya ini masih senang korupsi, kata dia, masih senang zalim dan sebagainya lah ya. Kalau didoain aja bisa hancur kan. Akhirnya seluruh masyarakat di situ suruh bawa telur seorang satu, ada yang bawa 2 kali ya gitu ya. Kumpulin semua, campur. Setelah terkumpul semua, di suatu waktu kata si rajanya, ambil lagi tuh telurnya. Aku nggak butuh telur itu. Apa yang terjadi bu? Mereka kan ngambil ya, tapi yang diambil nggak jelas yang mana. Apa yang terjadi bu? Dia berbuat zolim tuh, dia udah yakin aja gitu kan. Dia berbuat zolim, kemudian rakyat itu memohon kepada Allah, ya Allah, raja ini lebih zolim daripada yang kemarin. Tapi apa yang terjadi bu? Tidak terkabul doanya. Kenapa? Karena memakan makanan yang subhat, bukan haram bu, subhat. Tukar-tukar nggak jelas ya. Nah itu. Nah di sini pelajarannya apa? Ada makanan yang tidak jelas, yang haram atau subhat yang masuk ke dalam diri kita. Nah itulah penghalang doanya terkabul. Masya Allah. Saya ketika bahasa, ya Allah, kita ini sepertinya nggak bakalan selamat ya bu ya. Maka, tapi Allah Maha Rahman Rahim. Saya mengajak semuanya untuk banyak-banyak berinfak, banyak-banyak memberi makan. Coba sebentar lagi kita mau puasa, sebentar lagi kita mau Sa'ban. Ini bulan Rajab, banyak-banyaklah beramal soleh. Insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, mudah-mudahan kita mohon terus sama Allah, Allah yang Maha Rahman Rahim. Yang penting ibu berusaha ingin mengikuti sifat-sifat Allah, bersemayam di dalam kalbu kita dengan sifatnya Al-Muqir. Ya, Al-Muqir itu Allah yang Maha pemberi makanan yang
pokok ya. Jadi kalau kita mengikuti sifat-sifat Allah ini, maka kita akan senang memberi makan kepada hamba Allah, dan kita akan dikasih keutamaan oleh Allah, akan mendatangkan ampunan Allah, dan kita akan hanya memakan makanan yang halal, karena makanan halal ini akan munawwirul qulub, membuat hati bening, terang, bercahaya, lapang. Kalau orang hatinya lapang tubuh biasanya udah nggak dendaman lagi, udah nggak sebelan lagi, pemaaf. Kemudian akan menghasilkan kegemaran dalam beribadah, nggak malas lagi dalam ibadah. Kemudian akan terkabulnya doa dan diterima amal ibadahnya, amal taatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membuat makanan kita haram itu adalah membuat hati kita keras, keluarga kita juga keras, dan kalau ada masalah sulit mendatangkan solusinya karena tidak ada pertolongan Allah. Jadi kita bisa hidup, bisa tenang, bisa lapang itu karena ada pertolongan Allah. Mungkin ada makanan-makanan yang kurang halal, maka akui di hadapan Allah, Ibu. Ya Allah, suamiku belum tentu bersih makanannya, penghasilannya, ya Allah. Bersihkan ya Allah. Maka di dalam doa itu, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u wal quwata wal kudratu wal ismatu. Kemudian inkana Allahumma inkana rizqi bis samai tanzilhu wa inkana fil ardi wa inkana muharraman. Yang kita tidak tahu, Bu, ini yang akan diampuni oleh Allah. Kita udah berusaha cari rizki yang halal, tapi ada aja mungkin sedikit-sedikit ya yang subhat, yang itu masuk ke situ. Tapi kita niat dan kita tidak sengaja, maka doa itu akan menjadi penghapusnya. Wa in kana muharraman fatahhiru. Kalau kita sudah berusaha emang mencari rizkinya yang halal, kecuali kita nggak berusaha, masih ngikutin hawa nafsu kita gitu, beda lagi. Kita udah kelihatan halalnya, jual belinya juga nggak curang dan sebagainya. Tapi namanya manusia pasti ada salah, kita nggak ngeh gitu. Ternyata ada yang subhat, ada yang haram. Nah, wa in kana muharraman fatahhiru, maka insya Allah akan dibuang oleh Allah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan dengan sifat Allah Al-Muqit ini bisa bersemayam di hati kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang gemar untuk berbagi makanan. Kemudian kita hanya mencari rizki yang halal saja, supaya apa yang kita inginkan, apa yang Allah ridhoi bisa mudah kita dapatkan. Dari saya cukup sekian, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.